Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBLIF 28 akan mempresentasikan observasi kami yang berjudul Demokrasi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu. Untuk anggota kelompok yaitu ada saya sendiri Muhammad Renan Akbar Saputra sebagai ketua. Untuk anggota saya ada Muhammad Alfat Ramadan, Rian Rahmat Farezi, Sesa Febris Tiarlaka, dan Tarisa Magdalena. Latar belakang demokrasi memberikan peran besar kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama melalui pemilu yang memungkinkan warga negara menggunakan hak pilihnya, seperti hak untuk memilih, dipilih, dan menyuarakan aspirasi. Selain hak, demokrasi juga menuntut kewajiban warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas politik dan menciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan memilih secara bijak dan mendukung pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pemilu, serta tantangan yang dihadapi seperti rendahnya kesadaran politik, kurangnya informasi akurat, dan pengaruh politik uang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Teori demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberi hak kepada rakyat untuk menentukan kebijakan politik melalui pemilu. Menurut Schumpeter pada tahun 1942, demokrasi adalah prosedur pemilihan pemimpin secara periodik di mana rakyat memberikan mandat kepada wakil mereka untuk membuat keputusan. Sementara itu, teori demokrasi partisipatif menekankan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses politik sepanjang waktu, seperti melalui organisasi, masyarakat sipil, dan forum publik. Teori ini menegaskan bahwa demokrasi juga melibatkan partisipasi warga dalam pembuatan keputusan kebijakan publik Batman 1970. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Sehingga membacakan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk memastikan legitimasi, demokrasi, dan keadilan dalam sistem politik. Partisipasi ini dapat bersifat aktif seperti memberikan suara atau pasif seperti terlibat dalam diskusi politik. Menurut Verba, Schwarzman, dan Brady, 1995, partisipasi politik adalah upaya individu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu maupun proses lainnya. Di Indonesia, partisipasi pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Riset menunjukkan bahwa partisipasi lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. 2017. Meskipun ada penurunan partisipasi di beberapa pemilu, tingkat kehadiran pemilih tetap cukup tinggi pada pemilu terakhir. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mempengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Menurut Norris tahun 2002, faktor-faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemilih meliputi yang pertama, faktor sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, status ekonomi, dan pekerjaan mempengaruhi partisipasi politik. Dengan individu berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih aktif. Yang kedua, faktor psikologis. Kepercayaan terhadap sistem politik dan politisi mempengaruhi partisipasi. Ketidakpercayaan dapat menyebabkan apatisme. Yang ketiga, faktor sistem politik. Sistem pemilih yang transparan dan mudah dipahami dapat meningkatkan partisipasi. Yang keempat, faktor media dan teknologi. Akses informasi melalui media massa dan teknologi, termasuk media sosial, dapat meningkatkan partisipasi, terutama di kalangan pemilih muda. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Sesa Febristiano. Baik, selanjutnya yaitu hambatan dalam partisipasi masyarakat, di mana tingkat partisipasi pemilu seringkali terhambat oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu ketidakpercayaan terhadap sistem politik, di mana ketidakpuasan terhadap pemerintah atau partai politik menyebabkan warga merasa pemilu tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Selanjutnya itu hambatan akses dan infrastruktur, di mana kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara, terutama di daerah terpencil, akibat keterbatasan
transportasi, dan infrastruktur tersebut. Selanjutnya yaitu kurangnya pendidikan politik. Pemahaman yang rendah tentang proses pemilu yang pentingnya partisipasi mengurangi tingkat keterlibatan masyarakat. Yang terakhir yaitu apatri dan kehidupan sosial yang sibuk. Banyak orang merasa memilih tidak akan memberi perubahan atau terhalang oleh kesibukan hidup sehari-harinya. Selanjutnya yaitu dampak rendahnya partisipasi terhadap kualitas demokrasi, di mana rendahnya partisipasi pemilu dapat merusak kualitas demokrasi dengan menghasilkan hasil yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan, yang dapat mengurangi legitimasi pemerintahan, menciptakan ketidakpuasan sosial, dan merusak kestabilan politik. Selain itu, partisipasi yang rendah memperburuk ketidaksetaraan representasi politik, karena kelompok yang lebih mudah mengakses sistem politik cenderung lebih terwakili. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Tarisa. Selanjutnya, demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama, partisipasi yang tidak merata, yaitu beberapa daerah, terutama pedesaan dan terpencil, mengalami angka golput tinggi karena kurangnya informasi mengenai calon dan program mereka. Yang kedua, campur tangan pusat, yaitu pengaruh partai politik pusat sering mengabaikan aspirasi masyarakat lokal, mereduksi esensi demokrasi bottom up. Yang ketiga, netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Keterlibatan ASN dalam mendukung kandidat tertentu menjadi tantangan, membutuhkan pengawasan ketat dan sanksi tegas. Yang keempat, solusi dan rekomendasi. Yang pertama, meningkatkan edukasi politik, khususnya di daerah pedesaan. Kedua, memperkuat pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN. Yang ketiga, mendorong desentralisasi yang lebih autentik dengan memberi ruang bagi masyarakat lokal dalam penentuan kandidat. Selanjutnya, permasalahan. Tingkat partisipasi pemilih di Indonesia seringkali tidak optimal karena beberapa masalah utama. Yang pertama, rendahnya partisipasi pemilih, yaitu penurunan partisipasi disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap sistem politik, apatisme terhadap partai politik, dan kurangnya pendidikan politik. Yang kedua, hambatan akses dan infrastruktur, yaitu kesulitan mengakses tempat pemungutan suara, terutama di daerah terpencil, akibat jarak dan infrastruktur yang tinggi, yang buruk. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, yaitu banyak pemilih merasa pemilu tidak akan mengubah situasi mereka atau dirusak atau oleh kecurangan politik, uang, dan manipulasi hasil. Keempat, kurangnya pendidikan politik, yaitu minimnya pengetahuan politik terutama di daerah pedesaan, mengarah pada ketidakpahaman tentang pentingnya hak suara dan pemilu. Selanjutnya, pembahasan. Beberapa masalah yang menghambat partisipasi pemilu di Indonesia perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi, yaitu rendahnya partisipasi pemilih, ketidakpercayaan terhadap sistem politik, apatisme terhadap calon pemimpin, dan polarisasi politik membuat banyak pemilih, terutama pemilih muda, enggan terlibat dalam pemilu. Kedua, hambatan akses dan infrastruktur. Di daerah terpencil, jarak dan infrastruktur yang buruk menyulitkan masyarakat untuk mengakses TPS. Sementara masalah teknis di TPS juga mengurangi kenyamanan pemilih. Ketiga, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, yaitu kecurangan politik uang dan penyalahgunaan wewenang memperburuk pandangan masyarakat terhadap pemilu yang dianggap sudah ditentukan sebelumnya oleh elit politik. Reformasi pemilu dan peningkatan transparansi sangat diperlukan. Keempat, kurangnya pendidikan politik, minimnya
pemahaman tentang proses pemilu dan pentingnya partisipasi menyebabkan banyak masyarakat apatis atau tidak pemilih. Pendidikan politik yang lebih baik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran pemilih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfred. Baik, selanjutnya yaitu solusi. Beberapa solusi untuk meningkatkan partisipasi pemilu dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia meliputi yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu, perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen, serta penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran pemilu akan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pemilu. Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur di daerah terpencil, menambah TPS, dan memanfaatkan teknologi seperti e-voting untuk mempermudah proses pemilihan. Yang ketiga, pendidikan politik yang lebih merata. Pendidikan politik sejak dini dan kampanye informasi melalui sekolah, masyarakat, serta media sosial dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih. Yang terakhir itu ada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai tahapan pemilu, seperti penyuluhan dan forum dialog politik akan memperkuat partisipasi. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam pemilu sebagai mekanisme pemilihan pemimpin. Berdasarkan studi ini, kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pemilu. Meskipun tingkat partisipasi pemilu di Indonesia cukup tinggi, masih ada tantangan seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik, rendahnya pendidikan politik, faktor sosial ekonomi, dan hambatan akses ke tempat pemungutan suara. Yang kedua, faktor-faktor penghambat. Ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, kesulitan mengakses TPS, kurangnya pemahaman politik, serta polarisasi politik dan politik uang menjadi penghambat utama partisipasi. Yang ketiga, pentingnya partisipasi untuk kualitas demokrasi. Partisipasi yang rendah dapat merusak kualitas demokrasi karena tidak mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Pemerintah dengan legitimasi lemah sulit menjalankan kebijakan dan mendapatkan dukungan. Yang terakhir itu peran peningkatan akses dan pendidikan politik. Meningkatkan aksesibilitas pemilu dan penyebaran pendidikan politik yang lebih merata sangat penting untuk meningkatkan partisipasi, serta diperlukan reformasi sistem pemilu dan penyuluhan politik yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu saran. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia, beberapa saran yang diberikan adalah yang pertama, meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus lebih transparan dan memanfaatkan teknologi untuk meminimalkan kecurangan. Pengawasan independen dan penegakan hukum yang tegas jika perlu diperkuat. Yang kedua, peningkatan akses dan infrastruktur pemilu. Memperbaiki infrastruktur pemilu di daerah terpencil dan memastikan akses yang mudah bagi semua warga negara dengan inovasi seperti e-voting dan registrasi pemilih elektronik. Yang ketiga, pendidikan politik yang lebih merata. Meningkatkan program pendidikan politik baik melalui kurikulum formal maupun penyuluhan di masyarakat agar masyarakat memahami proses pemilu dan pentingnya partisipasi. Yang keempat, partisipasi yang lebih inklusif. Mendorong partisipasi dalam diskusi publik dan kegiatan sosial terkait kebijakan publik, serta menciptakan ruang untuk keterlibatan masyarakat dalam proses politik sepanjang tahun. Yang terakhir itu penguatan sistem pemilu. Melakukan reformasi untuk mengurangi politik uang dan meningkatkan kualitas kandidat, dengan fokus pada program kerja dan visi yang jelas, bukan sekedar kampanye pencitraan. Baik, saya akan kembalikan ke Bang Rehan. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.